Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi maratan ukhra. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi untuk kesekian kalinya. Perkenalkan Bapak Naufal Kusuma. Anak-anakku sekalian, murid SD Muhammadiyah 7 Antapani Madung. Bapak di sini akan mengajarkan kalian tentang tajwid. Tajwid. Tajwid adalah salah satu cabang ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Nah, dari sini Bapak akan mengajarkan yang pertama adalah mad lazim harfi musyabba dan yang kedua adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Apa perbedaan dari mad lazim harfi musyabba dan mad lazim harfi mukhaffaf? Sangat signifikan, tetapi ini satu cabang ilmunya, yaitu ilmu mad atau panjang. Di sini mad lazim harfi musyabba diartikan adalah mad atau huruf-huruf yang dibacanya dengan dikenyangkan. Bagaimana cara mengenyangkannya? Memanjangkan sebanyak 6 harakat. Musyabba ini adalah huruf-huruf yang dibacanya dikenyangkan dengan syarat dibaca sepanjang 6 harakat. Apa saja huruf-hurufnya? Yang pertama adalah nun. Yang kedua adalah qaf. Yang ketiga adalah sad. Yang keempat adalah ain. Yang kelima adalah lam. Dan yang keenam adalah kaf. Yang terakhir adalah mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf ini kita singkat menjadi bacaannya naqusa. Untuk lebih memudahkan kita dalam menghafal adalah naqusa asalukum. Naqusa asalukum. Ingat, bacaan mad lazim harfi musyabba ini dikenyangkan. Dikenyangkan sebanyak 6 harakat. Nah, sekarang ada mad lazim harfi mukhaffaf. Ini bacanya diringankan. Apa saja hurufnya? Adalah hayyun tahura, ha kecil. Yang kedua adalah huruf ya. Yang ketiga adalah ta. Ha besar dan ra. Atau kita singkat untuk memudahkan dalam menghafal adalah hayyun tahura. Dapat dipahami? Fa insyaallah kullukum minal zakiyin. Semua kalian orang-orang cerdas, bisa menyerap lebih cepat. Hayyun tahura. Pak Naufal, bagaimana pengaplikasian dari dua ilmu ini? Mad lazim harfi musyabba dan mad lazim harfi mukhaffaf. Kedua ilmu ini untuk mengidentifikasi awal dari surat. Ayat pertama dari surat tertentu. Contoh, apabila kalian pernah membuka Al-Quran dan membuka surat Al-Maryam, itu kita sering mendengar Maryam, betul Maryam. Maryam itu kita sering mendengar yang berbunyi, apabila kita lihat ada kumpulan huruf. Hurufnya adalah huruf kaf, ha, ya, ain, dan sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
kalian tahu etika batuk dan bersin? Kalau belum, aku akan menjelaskannya. Etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau kuman yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita. Pelepasan kuman atau virus tersebut berlangsung dari dalam tubuh kita keluar ke udara bebas. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat nyaman orang-orang di sekitar. 3 langkah etika batuk dan bersin. 1. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Jangan lupa buang langsung tisu yang sudah terpakai ke tempat sampah ya. 2. Ketika dalam keadaan terdesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut Anda. Jangan menutup menggunakan telapak tangan karena dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda lain. 3. Selalu gunakan masker saat Anda flu atau batuk. Mari tinggalkan kebiasaan lama yang salah. Kita biasakan hidup sehat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan etika batuk dan bersin? Jangan lupa digunakan ya saat kalian batuk atau bersin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membacanya? Membacanya bukan melalui halakatnya, tapi membaca sesuai dengan huruf aslinya. Bukan kahaya asa, bukan. Tetapi bacalah sesuai dengan huruf aslinya. Sebelum itu kita identifikasi dulu. Ini masuknya ke kaf, ini masuk ke harfi musabba atau harfi mukhaffaf. Coba lihat baik-baik. Subhanallah, betul. Ini masuknya ke harfi musabba, berarti dikenyangkan dan dipanjangkan. Nah, yang kedua, ha besar ini masuknya ke harfi musabba atau harfi mukhaffaf. Lihat baik-baik. Betul. Ini masuknya ke harfi mukhaffaf. Dan huruf ya ini masuknya ke harfi mukhaffaf atau harfi musabba. Betul, dan tentu itu adalah harfi mukhaffaf. Ain dan sad ini masuknya ke harfi musabba atau harfi mukhaffaf, masuknya adalah ke harfi musabba, berarti dikenyangkan dan dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Mari kita baca bareng-bareng. Bapak dulu atau kalian dulu? Ya, kalian dulu lah. Bapak dulu, kamu dulu. Bapak dulu. Ya sudah, Bapak dulu. Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. 1 2 3. Kaf ha ya ain sad. Subhanallah. Farattilil Qur'ana tartila. Idza qara'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Kalau baca Quran itu tidak usah buru-buru dan dengarkan baik-baik. Insyaallah kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3 yang di rumah. Kaf ha ya ain sad. 1 2 3. Kaf ha ya ain sad. Subhanallah. Berarti kalian bisa mengidentifikasi bahwasannya kaf ini adalah harfi musabba, ha ini adalah harfi mukhaffaf, ya ini adalah harfi mukhaffaf, ain ini adalah harfi musabba, dan sad ini adalah harfi musabba. Jadi dua kegunaan ilmu ini adalah untuk membedakan bacaan huruf yang dipanjangkan ataupun yang tidak dipanjangkan, yang dikenyangkan ataupun yang diringankan. Yaitu terdapat pada awal-awal surat dalam Al-Quran. Jadi ini bukan untuk di tengah surat, untuk di akhir surat, bukan. Di awal surat saja. Contoh, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu surat apa?
Yang tahu angkat tangan. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Subhanallah, Anda kurang tepat. Yang kedua, Bapak masih, nanti ada hadiah. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nun. An-Nun. Ada surat An-Nun. Subhanallah. Itu adalah surat Al-Qalam. Al-Qalam. Jadi nun wal qalam wa ma yasturun, yang kita identifikasikan adalah huruf nun-nya. Nun ini gini. Bukan bukan, tapi bacanya nun. Subhanallah. Oleh karena itu, oleh dari penjelasan Bapak ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tara Abigia Devasri, siswi dari kelas 5 At-Tirmizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai virus corona. Virus corona adalah sekelompok virus yang menyerang manusia. Kota pertama penyebaran virus corona adalah kota Wuhan, China. Cara penyebaran virus corona adalah menyebar melalui udara, kemudian terhirup oleh hidung, lalu masuk ke sistem pernafasan atas, tenggorokan, lalu paru-paru. Masa inkubasi virus corona adalah selama 2-14 hari. Virus corona menyerang fungsi pernafasan manusia dan bisa merusak fungsi paru-paru atau penyakit yang kita sebut pneumonia. Gejala virus corona seperti flu jika kita terinfeksi. Gejalanya adalah 1. Batuk tidak berdahak atau batuk kering. 2. Demam atau suhu tubuh yang tinggi. 3. Sesak nafas atau kesulitan bernafas. Namun beberapa orang tidak menunjukkan gejalanya, tetapi terinfeksi virus corona. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan memelihara kebersihan tubuh kita ya teman-teman. Cara mencegah virus corona antara lain 1. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 2. Gunakan masker jika berpergian keluar rumah. 3. Menutup hidung atau mulut ketika sedang bersin ataupun batuk menggunakan tisu atau kain. 4. Jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan juga demam. 5. Memakan telur dan daging yang dimasak secara matang merata. Virus corona juga bisa bertahan di benda mati selama 24 jam. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai virus corona. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang mewabah ini. Tetap sehat ya teman-teman, dan selamat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buka sekarang Al-Quran, tulis di buku-buku isbaristik kalian semua awal surat yang berbunyi seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin. Nah, itu semua kalian tulis dan identifikasi. Misalkan Yasin terdapat di surat Yasin, awal dari surat Yasin, iya-nya mad lazim harfi mukhaffaf dan sinnya mad lazim harfi musabbah. Semuanya tanpa terkecuali, semua surat, awal-awal surat yang berbunyi li ta'jalabi, untuk jadi kita terheran-heran, wow gitu. Terima kasih. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak ingatkan, apa ini namanya? Mad lazim harfi musyabbah, dan ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Syukran ala ihtimamikum. Sebelum Bapak tutup, semoga kalian mendapatkan ilmu dari penjelasan Bapak, dan jangan lupa 2 minggu kemudian kita akan bertemu lagi, dan berikanlah tugas-tugas yang Bapak berikan kepada guru-guru isbaristik kalian masing-masing.
Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta'fikum. Syukran. Dalam Al-Quran ini ada satu ilmu, aduh salah kata tajwid, dia kudu tajwid.